dia Tugu Pemuda, lokasi tempat pertempuran waktu di Semarang ya guys ya. Dia Tugu Pemuda. Nah itu Lawang Sewu nih guys. Oh itu Lawang Sewu, sing jarene angker iku. Lawang Sewu apa ini sebelah situ ya? Lawang Sewu. Lawang Sewu. Iya Lawang Sewu ini guys. Keluar bundaran ke Jalan Dr. Sutomo, lalu terus lurus untuk tetap di Jalan Dr. Sutomo. Wisata apa? Semarang guys. Siapa mau ngecas? Ini udah waktu Tamtama guys. Rumah sakit tentara. Apa yang Semarang? Ini pada bakti Tamtama. Masa ketika tiram? Ketiga. Oh, udah mati jantung. Enggak. Rumah sakit bakti Tamtama. Bakti Wira. Lho, lek nang ngene Mataram lah. Wira Bakti ya, iki wae Bakti Wira ngono ta. Pavilion di Ponorogo lho. Kembang yo apik elokna. Mangga kembang di kene iki. Apik elokna. Seneng rek. Apik-apik lho bunga elokna. Ya lek. Kak tapi yo. Mas, amat iki lho apa puan sih dia ketinggian loh. Kamu tuh jangan begini tuh amat. Terus sejauh 8 km. Piro ngisi anu apa? Pulsa apa jenenge? Internet ini? Apa nih? Loh, adik apa? Aku kan nggak ngerti adik. Aku binggolan. 363. Oh. Setelah 300. Guys. Udah sekali. Ojo, pedes. Ini marshmallow. Iya, ini marshmallow. Makan marshmallow. Oh, aku masak amat baik tuh. Marshmallow itu dapetnya. Hati-hati loh dek, ojo di anu kafe sayang. Dek. Adek. Adik gua. Sakit loh dek. Pemandangannya guys. guys ya.
Oh, Patemon. Setelah 200 meter, belok kanan ke Jalan Talang Bengkok. Hanya Nah, klinik kok. Belok kanan ke Jalan Talang Bengkok. Lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Oke deh ya. Ojo iki rumah sakit Dek Nurholis. Si. Apa iki ya? Klinik Geraha Syifa nggih kok, Dok. Masyaallah. Dokter Nurholis nggih alhamdulillah nggih, Dok nggih. Alhamdulillah. Mriki tumute Patemon nggih, Dok nggih. Patemon, Gunung Pati nggih. Kota Semarang. Oh. Kota niki. Kota. Oh, Masya Allah. Kota tapi daerah Daerah pegunungan. pegunungan. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Klinik Pratama Geraha Syifa ya. Klinik Pratama Geraha. Oh. Nih. Abi. Oh. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini bisa silaturahmi ke kediaman Dr. Nurholis di daerah mana ini, Dok? Patemon. Patemon ya, Dok ya. Ya. Ini tadi nanjak lagi ya, Dok ya. Padahal Iya. tadi kita udah dari Ungaran nanjak lagi ya, Dok ya, ini ya. Dari ke Semarang, Dok. Oh, dari Semarang tadi? Iya. Semarang Naik ya, Dok ya. Iya, betul. Oh. Ya, Makanya jadi- Semarang itu kalau nggak salah secara geografi dibagi dua ya, Dok ya. Iya. Ada yang dataran Pesisir, tinggi, pesisir, tinggi, iya. sama dataran. pesisir sama dataran tinggi. Kalau Unisula itu masuk yang Dataran pesisir itu. pesisir ya, Dok ya. Ya, Sedangkan Semarang kalau terkenal dengan Rob, Hong Kongnya Indonesia. Hongkongnya Indonesia. Iya. Masya Allah. Semalam itu, Dok, alhamdulillah saya sempat muter-muter, Dok. Ya sama alumni Bireng juga, Dok. Oh iya. Ada namanya Kang Bukhari sama Kang Husni. Diajak Oh. muter-muter, Dok, saya, Dok. Muter-muter mulai ke Masjid Jami'nya itu, Dok. Oke. Terus ke Kota Tua. Iya, betul. Terus ke Masjid Kauman ya, Dok ya. Iya, betul. Alhamdulillah muter-muter Semarang walaupun cuma sebentar tetapi minimal dapat gambaran lah tentang Semarang gitu. Kepada seluruh alumni Bireng dimanapun berada, sekilas informasi ya Dr. Nurholis ya. Ya. Dr. Nurholis ini untuk SMA di Tebu Ireng, Ya. SMA AWH angkatan 85-88 ya, Dok Betul, ya. betul, iya. Kamarnya Oh, Al-Khair 4. O4 ya. Iya. Mungkin bisa disampaikan kepada seluruh alumni Bireng dimanapun berada CV panjenengan pada saat di pondok, Dokter, dan saya Dokter. Oh iya, siap. Ya, terima kasih. Teman-teman alumni Tebu Ireng, khususnya alumni SMA
Wahid Hasyim tercinta, dari yang dahulu sampai dengan yang sekarang dan yang akan datang. Ya, ini salam kenal kembali. Setelah lama, terus terang saya, istilah orang Jawa itu kepaten obor. Iya. Ya, sulit mencari komunitas baru, begitu ada media sosial itu kita bisa ketemu lagi, bisa nyambung lagi. Kita juga punya grup alumni AWH 8588. Kita bisa ketemu. Bisa silaturahmi. Dan sekarang kita terima kasih ini sama Gus Gus Solah. Beliau luar biasa, seorang alumni, dokter, spesialis neurologi, konsultan intervensi, ya, sekarang masih menjadi program andalannya pemerintah. Ya, nomor 1 kan jantung, yang kedua stroke. Stroke. Ya, jadi ini kata Gus ini panen panen order. Karena kemarin tuh Dok, kan rapat nasional neurointervensi, benar dokter tadi, memang kebijakan pemerintah khususnya Kemenkes dengan melihat angka morbiditas dan mortalitas, di mana memang untuk penyakit jantung memang nomor 1, terus stroke juga, sehingga kebijakan pada pemerintah bagaimana menurunkan angka morbiditas dan mortalitas itu, terutama dengan menyediakan fasilitas terkait mengenai penanganan kasus stroke. Salah satunya cath lab. Di sana ada kami sebagai di neurointervensi gitu loh Dok. Tapi tentunya Dr. Nurholis juga adalah alumni Tebuireng yang hebat juga ya Dok ya. Masya Allah. Saya juga kemarin Dok pas ketemu dengan Dr. Ali, yang tadi yang kita pendahuluan sempat ngobrol, sudah lama Sehilo kenal selama di Rumah Sakit Karyadi. Akan tetapi baru tahu kalau sesama alumni Tebuireng baru awal tahun kemarin ya Dok ya? Iya, baru awal tahun kemarin. Akhirnya ketemu ya, walaupun sudah lama sama-sama dinas di satu Karyadi ya Dok ya? Kalau di Karyadi sudah sejak tahun berapa Dok ini Dok? Saya di Karyadi itu mulai tahun 2007 ya. Jadi selesai saya ambil program pendidikan penyakit dalam, langsung saya diajak diminta untuk membantu di Fakultas Kedokteran. Masya Allah. Jadi ya suruh bantu nemeni senior gitu. Terus jadi dosen, kemudian diterima PNS di Undip. Masya Allah. Iya. Kemudian saya diminta untuk memperdalam di pulmonologi dan medis kritis. Jadi kalau dokter berarti Soleh konsultan pulmonologi dengan gastritis ya Dok ya? Medis kritis. Medis kritis. Medis kritis. Pulmonologi dan medis kritis. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti terus, kemarin waktu pas COVID juga lumayan Dok ya pasiennya Dok ya? Iya. Apalagi pulmonologi dan medis kritis. Jadi harus bolak-balik urusannya pasien wis dibacakan Al-Fatihah gitu. Apalagi yang paling sangat tinggi tuh pada saat yang Delta ya 2021 itu ya Dok ya, yang agak lumayan ya. Sama juga ya Semarang ya Dok ya? Juga itu. Banyak kasus ya Dok ya? Banyak kasus. Jadi saya juga nggak ngira Gus itu kalau perjalanan saya itu seperti ini, nggak mengira ya, supaya kalau mungkin teman-teman yang lain mungkin memang pinter gitu. Tapi kalau saya mungkin bejo, dan kata kemarin waktu saya di Tebuireng itu mungkin dapat istilahnya barokah. Ini dia. Ini dokter yang selalu sama seperti saya kemarin ngobrol sama Dr. Ali juga. Ya walaupun tentunya saya yakin juga Dr. Nurholis juga secara kemampuan intelijensi juga pasti di atas rata-rata sama Dr. Ali. Tapi tentunya kalau kita di pondok itu ada istilah yang kita sebut dengan barokah. Yang mungkin ya Dok ya,
di pendidikan-pendidikan luar itu kurang begitu familiar gitu loh. Makanya kemarin Dok, waktu pas saya sempat silaturahmi dengan Kiai Kikin, beliau sempat menyampaikan kan ada salah satu kitab karangan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang berjudul Adabul Alim wal Muta'alim gitu loh. Di situ ingin mengangkat bagaimana sih adab guru atau kiai kepada santrinya, ataupun sebaliknya santri pada kiai dalam memperlakukan ilmu itu sendiri gitu loh. Ilmu itu bukan terletak, nun saya udah kalau kita selalu mengatakan kemampuan intelijensi di otak, tapi ilmu itu terletak di hati gitu loh. Makanya kalau kita melihat sejarah Rasulullah pada saat akan menerima wahyu, Iqra itu Dok, sebelum menerima wahyu itu kan nun sewu mata hati dulu, dibelah dulu, dadanya dibersihkan gitu loh. Makanya dari situlah kita sebagai santri pasti meyakini ada unsur-unsur barokah ya Dok ya. Unsur-unsur barokah. Saya yakin semua santri termasuk mungkin Dr. Nur Kholis, saya pun juga sama bisa merasakan yang tadi Dr. Kholis sampaikan. Saya pun juga sama juga Dok. Saya dari sisi kemampuan ya sama rata-rata juga sih. Hanya saja tadi ada unsur barokah yang mungkin Dr. Nur Kholis bisa rasakan dan saya pun juga bisa rasakan ya Dok ya. Betul. Mungkin kita nggak membayangkan sampai sejauh ini misalnya kayak saya bisa jadi dokter spesialis neurologi, Dr. Nur Kholis bisa jadi spesialis penyakit dalam, konsultan pulmo dan medis kritis ya kan. Itu bagaimana Dok kalau dari barokah yang dokter ingin sampaikan pada seluruh alumni Tebering yang lainnya Dok? Jadi ya beberapa yang masih saya ingat ya, namanya hidayah itu kan ada 5 itu. Jadi itu juga kemarin waktu saya sowan ke Tebuireng terakhir ya tahun kemarin, saya ikut sholat Jumat di sana, diingat kembali sama Yai Junaidi. Yang memberikan khutbah itu. Jadi hidayah itu ada 5, yang nomor terakhir itu ya salah satunya itu ternyata ya barokah itu. Dan ternyata ya barokah itu sumrambahnya ya orang Jawa itu bukan hanya pada yang bersangkutan, tapi pada yang ke keluarga. Itu saya kepada alumni Tebering saya merinding benar. Yang ingin saya sampaikan kepada seluruh alumni Tebering dimanapun berada, alhamdulillah Dr. Nur Kholis ya, tentunya Bu Dokter juga istri solihah ya kan. Terus anak-anaknya 3 semuanya saat ini insya Allah akan jadi dokter semuanya. Yang pertama sudah selesai ya kan pendidikan kedokteran, yang kedua lagi menempuh kedokteran ya Dok ya. Barokah juga itu. Nah itu dia. Makanya tadi yang makanya itu dia Dok. Anak dan istri. Dokter, saya kesini saya juga mau ngalah berkat ya Dokter. Mudah-mudahan bisa ketularan maksud saya. Ketularan ya kan, anak-anak saya juga bisa jadi dokter semuanya Dok. Amin. Tapi kadang terakhir itu bukan terakhir ya, 2019 itu saya juga kaget itu. Saya dikasih amanah menjadi ketua program studi itu. Iya, jadi KPS Dok. KPS. Keren KPS. Saya juga enggak. Berarti dokter kan jadi KPS Dok? Masih. Masya Allah. Masya Allah. KPS ya di FK Undip ya Dok ya, khusus program studi penyakit dalam ya. Masya Allah. Nggak ngira juga. Hebat. Saya bertemu sama KPS ini ya siang ini ya. Perlu alumni Tebering yang dimanapun berada dalam studi kita ya di kedokteran itu ada strata S1 ya, itu kita kedokteran, terus nanti setelah itu lanjut koas ya Dok ya. Ada lagi strata untuk spesialis ya Dok ya. Betul ya. Di situ nanti ada namanya KPS sama ketua SMF, ketua SMF ya, kalau dalam sebuah rumah sakit ya Dok ya. Kalau KPS itu mohon maaf Dok, paling ditakuti sama PPDS. Saya masih ingat PPDS sama KPS. Kepala sekolahnya menentukan kebijakan dan arah program studi daripada PPDS.
Masya Allah. Berarti udah 19 ya dok ya? Terus 11. 19 ya? Iya, iya. Saya juga apa ya? Ya kembali lagi itu ya apa ya? Surullahnya itu ya mungkin karena ya bukan mungkin ya barokahnya. Barokahnya itu ya dok ya. Berarti barokah untuk diri sendiri dan tentunya keluarga ya dok ya. Iya, dan ternyata juga barokah untuk yang lain. Yang lain. Dan saya kalau sahabat tahu dari dokter mengartikan keberkahan atau barokah ini seperti apa dok? Izin dok. Barokah itu ya bersyukur, karena kita bersyukur. Nggih. Hidupnya jadi penuh dengan rasa syukur. Nggih. Dan bisa dirasakan lah barokah dari Allah itu ya seperti ini. Kalau Nggih. mengejar materi nggak ada habisnya. Nggih, leres dok, leres. Dulu saya selalu saya ingat pesan bapak saya. Nggih, dokter. Jadi kalau kerja aja yang ikhlas, Masya pasti Allah. akan dapat barokah. Nggih, dok. Duit yang diburu nggak ada habisnya. Nggih, dokter. Kerja aja Nggih. yang ikhlas. Nggih. Kalau jadi dokter ya layani pasien dengan Masya Allah, baik. ikhlas. Nggih. Kalau rezeki ya pasti akan datang. Nggih. Untuk apapun. Nggih. Salah satu anak-anak yang soleh ya dok ya. Amin. Nggih, anak yang soleh ya. Kalau ini kan insya Allah anak-anak yang soleh. Tapi ini memang sudah hasil soleh. Aduh, Masya Allah. Kalau Dr. Nur Kholis itu apa keluarga apa tadi F ya dok ya, apa tadi itu? Keluarga F. F ya dok ya. F semua. F semua ya. Fatur Tapi istrinya iftitah. nggak F ya. Iftitah gitu. Dulu mungkin mau cari istri yang depannya F. Dapatnya apa? Depannya Idul Bertu F ya dok ya. Tapi kan ada F-nya juga if lah. If. Ya. If. F juga gitu. Masya Allah, itulah ya berkah ya dok ya. Oke. Berarti tidak hanya mungkin nun sewu pangkat, jabatan, tahta ataupun materi yang semata-mata kita cari dok ya. Yeah, Akan tetapi kalau yang tadi dokter bilang itu kita harus bersyukur tadi ya. Yeah. Insya Allah dengan bersyukur itu malah ditambah lagi rezeki-rezeki yang lainnya dok ya. Amin. Ya salah satunya 2019 diangkat jadi KPS ya. Walaupun sebenarnya kadang-kadang di KPS itu banyak nggak enaknya. Ya, iya. Oh. Iya. Malah nggak enak, Tapi nggak punya enaknya lebih jawaban. banyak. Ya. Diberi motivasi sama istri dok. Tapi anaknya lebih banyak. Iya. Yang lainnya enak, bebas, praktek dan Iya. sebagainya. Ya kami harus bermain banyak dengan anak-anak dan adik-adik tetap. Iya. Karena kan namanya kepala sekolah itu kan pasti jadi sorotan dok ya. Iya. Mau dibawa kemana, ya kan? Iya, Arah kemana? PPDS ini kan begitu. Iya. Kadang kan kalau yang nun sewu mungkin dalam sisi akademik kurang juga kadang kasihan juga kayak gitu-gitu. Yeah. Tapi di satu sisi ada tuntutan kayak gitu-gitu ya dok ya. Iya, waktunya harusnya udah lulus. Waktunya sudah harus Belum lulus. Ditanya, sangune masih apa enggak? Habis dong. Ya terus gimana? Ini sudah malu saya dok minta mertua terus. Pengalaman pribadi. Saya dulu lebih parah. Mungkin dari Mas apa Mas? Fari. Mas Fari ya. Mas Fari, alhamdulillah sudah selesai isip ya dok ya, Mas Fari ya. Bagaimana Mas Fari melihat panggilannya Abah ya? Abah ya. Abah selama menjadi non sewu dokter ya. Iya. Sebagai seorang orang tua, bagaimana beliau? Baik ya, karena memang basicnya sebagai seorang santri. Bagaimana Mas Fari? Kalau saya diminta untuk menilai orang tua mungkin Nggih. gimana ya, belum pantas gitu, tapi Nggih. ya yang saya rasakan adalah orang tua itu selalu mengarahkan kami itu melakukan apapun itu dengan hati dan melakukan satu pekerjaan itu juga dengan sungguh-sungguh dan juga dengan niat untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena
kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri itu tentu efeknya kecil. Tapi Gitu. kalau kita berpikirnya luas, Iya. kemudian orientasi kita kepada Allah, Nggih. itu pasti nanti hasilnya itu jauh dari apa yang justru kita cita-citakan, tapi bisa lebih dari Bisa lebih dari itu. jadi banyak sekali apa namanya itu tadi nyambung keberkahan itu tadi seperti ya sama mungkin saya juga bukan termasuk yang pinter-pinter banget. Nggih. Tapi alhamdulillah dalam semasa pendidikan ada yang lancar, kemudian mendapatkan kemudahan-kemudahan yang arahnya itu tidak terduga gitu. Nggih. Paling enggak ya jadi juara 1 lah gitu. Tapi ya sama ranking 1. Alhamdulillah. Kan berarti Alhamdulillah, low profile dokter. Seperti abahnya dokter. Karena nun sewu Mas Fadi sama dokter, saya membuat konten seperti ini karena kita ketahui bahwa IKPT tadi yang saya sampaikan, Ikatan Keluarga. Sekali lagi, Nun Sewu bukan hanya dokter Nurholisnya saja, kan, tetapi kita juga, Nun Sewu, dokter sama Mas Fahri, ya kan, sebagai istri sama anak. Begitu pula saya juga hadir bersama istri sama anak. Sehingga nanti IKPT ini tidak hanya sekedar antara kita yang sesama alumni, akan tetapi lebih ke keluarganya gitu loh dokter. Masya Allah. Sebenarnya masih banyak yang perlu kita komunikasikan nih dok ya, karena jujur sangat inspiratif sekali keluarga dokter Nurholis ini. Bagi kita ya dok ya, Nun Sewu, bagi kita, saya secara pribadi atau alumni Tebiring yang lainnya, karena izin dokter, di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti ada wanita yang kuat di belakangnya. Ada wanita yang galak dok. Tentunya yang mensupport, kan tidak mungkin ya dok ya. Kita sendiri yang, karena kan jujur kalau seorang ibu ataupun seorang umi itu adalah madrasatul ula bagi anak-anak. Bagaimanapun kewajiban Nun Sewu kalau kita laki-laki itu mencari nafkah. Ya walaupun mungkin kita juga berkewajiban untuk mendidik anak, tetapi jujur benteng terakhir atau yang paling bisa mengarahkan anak adalah ibu-ibu gitu loh, istri gitu. Sehingga jujur yang tadi yang dokter bilang, apa sih kita cari dalam hidup? Apakah pangkat, jabatan, harta? Sebenarnya kan itu juga penting. Akan tapi yang lebih penting kita adalah kebahagiaan rumah tangga dok. Ya itu dok ya. Makanya dengan mempunyai keluarga yang harmonis, istri yang solihah, anak yang soleh-soleh semuanya, soleh-solihah, itu merupakan sebuah kebahagiaan yang tentunya tidak bisa dinilai dengan material. Kita nggak usah berbicara panjang lebar ya dok ya. Contoh banyak yang di kancah nasional, walaupun mungkin dari sisi harta melimpah, pangkat jabatan, tapi anaknya yang mungkin tidak bisa terkontrol ataupun akhirnya juga menjatuhkan pangkat ataupun jabatan orang tuanya. Makanya inilah peran daripada kita IKPT. Saya selalu melaksanakan kegiatan gerakan indahnya silaturahmi semata-mata kita ingin mencari bagaimana sih informasi yang bisa kita dapatkan dari satu alumni ke alumni yang lainnya gitu loh. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini banyak hikmah yang bisa kita dapatkan dari keluarga besar Dr. Nurholis. Sama. Kita juga banyak mendapatkan motivasi dari Gus Soleh dan Ning ya. Ternyata luar biasanya Gus Soleh ini bisa menyatukan, bisa mempertemukan, bisa kembali. Karena gini dokter, kalau kita di neurologi ada namanya sel neuron ya dok ya, sel otak itu. Seseorang dikatakan mempunyai intelijensi yang tinggi atau intelijensi yang hebat itu bukan semata-mata karena kuantitas atau jumlah sel neuron yang hebat,
yang banyak, Dok. Akan tetapi karena conjunction antara satu sel neuron dengan neuron yang lain, conjunction itulah pengetahuan ilmu atau literasi pengetahuan ya, Dok ya. Kalau kita ibaratkan sebuah organisasi, bagaimana caranya agar organisasi itu hebat dan kuat? Kalau ada yang bisa menyambungkan ya tadi itu dengan cara tali silaturahmi itu. Iya, betul. Makanya kenapa Nun Sewu Dr. Nurholis kenal dengan Gus Fahmi ya, Dok ya? Iya. Beliau kan kemana-mana itu, Dok, selalu membawakan pengajian kitab At-Tibyan. Iya. Kitab At-Tibyan itu salah satu isinya yaitu menekankan tentang pentingnya tali silaturahmi. Makanya kita tuh, Dok, dengan adanya gerakan daripada Gus Fahmi, akhirnya alhamdulillah sekarang nih, Dok, sering silaturahmi teman-teman semuanya. Ada penelitiannya tuh ya, silaturahmi itu ada penelitiannya. Iya, kebetulan dokter. Terbukti gitu. Iya, ini yang nanti mungkin PR saya sama Dr. Nurholis ini sebagai akademisi ini. Kita mungkin kalau kita, Dok ya, tadi benar-benar, Dok, sebelum kita menyimpulkan sebuah hipotesa itu dikatakan valid, itu kan harus ada riset dulu ya, Dok ya. Nanti kayaknya menjadi PR kita bersama, Dok. Ya kan sama kayak tadi kecerdasan itu ternyata ada bentuknya gitu. Betul. Relasinya apa dulu? Betul. Cerdas itu kan sepertinya nggak bisa dilihat ya, tapi ternyata pengaruh dari neuron-neuron apa tadi? Betul. Karena Dan kan gini, Dok. Ya. Dan pengetahuan. Dan pengetahuan, karena, Dok, izin, Dok, otak kita kan ada dua hemisfer, ada hemisfer kanan sama hemisfer kiri. Kalau hemisfer kiri kan lebih identik untuk kemampuan intelijensi ya, Dok ya. Sedangkan hemisfer kanan ini lebih cenderung untuk kemampuan keetika, kepribadian kayak gitu. Sehingga orang cerdas itu bagaimana dia bisa menyatukan, ada namanya corpus callosum, Dok. Yang tengah-tengah ini ada namanya corpus callosum, bisa mengkoneksikan antara kemampuan intelijensi sama kemampuan emosional. Karena kadang, Dok, kalau orang yang punya kemampuan intelijensi yang bagus tanpa ditunjang kepribadian yang bagus, kadang mohon maaf nih, Dok, ego orangnya. Karena kan mohon maaf, orang yang cerdas itu kadang kan merasa tidak membutuhkan orang lain kan kayak gitu, karena merasa sudah bisa. Inilah yang dibutuhkan, kemampuan-kemampuan emosional yang bagus. Salah satunya ya tadi katanya Mas Fahri, kepemimpinan Abah yang begitu bijak ya kan, bisa menjadi seorang imam yang baik ya kan? Bisa mencontohkan, itu salah satu yang tanpa kita sadari. Namanya anak kan copying sejati ya, Dok ya. Pasti secara nggak langsung yang dilihat bagaimana sih figur daripada orang tuanya kan begitu, Dok. Dan tentunya dokter juga yang menjadi inspirator. Motivator. Sponsor. Masya Allah. Oke, alumni Tebuireng dimanapun berada, alhamdulillah ya. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini banyak hal yang tadi kita komunikasikan dan tentunya sangat inspiratif, khususnya bagi saya secara pribadi, dokter, dan tentunya bagi kita semua keluarga besar Tebuireng. Mudah-mudahan banyak hal yang kita bisa dapatkan dari siang hari ini bincang-bincang kami. Kira-kira sebelum mungkin saya tutup pembicaraan, ada yang disampaikan dari Dr. Nurholis atau istri kepada seluruh keluarga besar Tebuireng? Untuk keluarga besar Tebuireng, alhamdulillah, syukron kasir atas semua waktu kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan keluarga, terutama bisa menjadi keluarga besar Tebuireng. Terima kasih sekali dan syukron kasir. Kemudian untuk segenap keluarga besar Tebuireng semuanya, kita tetap semangat, kita sukseskan gerakan dari Gus Soleh, ya, bahwasanya silaturahmi pasti membawa berkah untuk kita semua. Ya, mari kita galakkan silaturahmi
dan kita dukung Gus Soleh tetap sehat. Amin, amin. Ya, kemudian tetap terengginas, Amin. mempunyai keringanan waktu dan Amin, kesempatan, amin, amin. ya, bisa membangun ukhuwah Ukhuwah. untuk kita semua. Amin. Terima kasih terutama Gus Soleh dan Ning serta putra-putra semua. Amin. Sudah berkenan rawuh datang di gubuk kami yang sederhana. Masya Allah. Oke. Terima kasih Dr. Nurholis. Tentunya saya secara pribadi mohon maaf dokter, ini anak-anak aktif ya kan? Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Dan tentunya senang malahan. saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih, jamuannya luar biasa ya. Seadanya. Ada nasi nasi bebek. Nah, kami mewakili teman-teman keluarga besar Tebu Ireng selalu mendoakan Dr. Nurholis sekeluarga. Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan ya dokter ya. Amin, amin. Dan tentunya tadi yang kita bicarakan yaitu keberkahan ya dok ya. Keberkahan ini maknanya sangat luas ya dok ya. Ya. Intinya Dr. Nurholis sekeluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan kita semua keluarga besar Tebu Ireng mudah-mudahan bisa kecipratan juga ini. Dan tentunya kita semua bisa kesehatan dan keberkahan. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih. Begitu saja dari saya dan Dr. Nurholis sekeluarga. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.